Semua ideologi berpikir dengan cara yang sama. Mereka membutuhkan negara untuk menciptakan perubahan yang masif. Apa yang terjadi kalau semua ideologi berpikir dengan cara yang sama? Hah? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Jalur menuju negara itu jadi padat, macet, ya kan? Penuh dengan konflik, penuh dengan pertarungan. Dan karena pertarungannya itu penuh, maka jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Itu sebabnya kalau kita mengatakan bahwa negara pada tujuannya, politik pada tujuannya adalah ada kita adalah alat perubahan, maka politik pada prosesnya itu adalah maidan isra', itu adalah medan konflik. Kalau ini adalah alat perubahan, prosesnya adalah alat konflik. Nah itu sekalian, kalau aku membaca sejarah nabi-nabi di dalam Quran, khususnya sejarah para ulul azm, yang antum kasihan itu seluruhnya adalah sejarah konflik. Ya kan? Antum baca sejarah konflik. Bacalah sejarah Nabi Musa, baca sejarah Nabi Yusuf, baca sejarah Nabi Sulaiman, baca sejarah Nabi Ibrahim, baca sejarah Nabi Nuh. Tidak ada satupun di antara mereka yang hidupnya itu enak. Semuanya konflik. Karena itu kaidahnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi selalu ada musuh yang memusuhi mereka dari kalangan kaum kriminalis. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Dan kalau kita mendeklar diri sebagai pengikut nabi-nabi, itu artinya apa? Hah? Hah? Itu artinya apa? Artinya apa? Coba diangkat suaranya. Hah? Banyak musuh. Banyak musuh. Kata ini, kita ini bukan voter nabi-nabi, kita ini follower nabi-nabi. Ya. Dan apa artinya kalau kita pasti punya musuh? Apa artinya? Tidak pasti akan menolak. Tapi sekalian dia akan menolak itu. Jangan tidak perlu kita percayakan lagi. Itu sudah takdir dia semua. Ya kan? Takdir. Yang kita perlukan bahwa kita hanya perlu sabar. Karena begitu kita akan menjalani hidup. Nah itu saya. Kalau politik mempunyai dua seperti ini, sekarang mengertilah kita mengapa ulama-ulama kita mendefinisikan tentang syarat-syarat imam itu. Ada yang pertama al-ilm, yang kedua al-ijtihad, yang ketiga al-hadatsah atau al-ilm. Jadi ilmu mampu berijtihad dan cerdas secara politik. Ini syarat yang kedua. Syarat ini diperlukan untuk mengelola politik pada tujuannya. Makanya kinerja ilmu ini kita buktikan dalam bentuk kinerja. Kalau kita berhasil melewati dua ini, insya Allah kita sampai yang ketiga, ini memimpin. Ta'alamu qabla an tasud. Tapi yang sekalian, sisi politik yang terkait dengan prosesnya ini membutuhkan karakter. Nah, karakter ini yang dijelaskan oleh kita dalam kursus utama yang disebut dengan asyaja'atu wasyahada, keberanian dan sifat sebagai pelindung. Jadi seorang pemimpin bukan hanya harus berilmu, mampu berijtihad. Pertama daya. Kita mau bahwa kaum idealis ini juga ada orang yang kuat, yang mampu melalui proses-proses politik yang kuat, yang keras, dan sadis, dan bijak. Supaya kita menggabungkan kedua-duanya. Supaya kita menggabungkan kedua-duanya. Dan dengan demikian kita keluar. Dan sini juga banyak intelektual yang selalu mengatakan bahwa politik itu apa?
kita ini bukan peramal. Bukan peramal. Kalau saya seperti itu, ada ibaratnya di kampung, tidak ada yang. Dan karena ini saja membedakan antara idealis dan pragmatis itu adalah kesalahan yang fatal. Itu adalah kesalahan yang fatal. Yang ada adalah bahwasanya kita adalah al-misali muwakili. Logis yang kita perlukan untuk menempuh berapa saat yang kita perlukan untuk menempuh, berapa waktu yang kita perlukan untuk menempuh, berapa senjata yang kita perlukan untuk menempuh dan sebagainya. Dengan mengetahui dua sisi dari politik ini saja, maka kita perlu mengembangkan dua jenis keterampilan di dalam diri kita semuanya, yaitu keterampilan tidak selalu manajemen perubahan satu sisi dan manajemen konflik di sisi yang lain. Dan dengan demikian saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa saya dengan begini kita membuat semua ekonomi yang selama ini berkembang, baik dalam diri kita maupun dalam tubuh, dalam pemikiran kita akan tidak rela. Yang pertama adalah ekonomi yang beragama dan negara. Dan kita harus mengembangkan itu saja keterampilan kita dalam dua sisi. Tapi jika kita ingin memadu keterampilan kita dalam dua sisi ini, saja keterampilan di dalam tinggi dan keterampilan di dalam sirah, pada dasarnya kita membutuhkan paduan karakter. Paduan karakter ini yang ingin saya sebut dengan akhlaqiyatun nafs, karakter pemenang. Saya kira yang bisa lihat cerita tentang karakter pemenang ini adalah kata kunci yang harus kita resapi baik-baik. Disebabkan karakter pemenang ini, insya Allah saya tidak perlu bertanya kepada aku tentang bagaimana cara aku akan sampai nomor 1 di Banten, sebab saya yakin itu sudah tidak relevan bagi saya. Begitu saya melihat bahwa saya kita semuanya sudah memiliki apa yang disebut dengan karakter pemenang, akhlaqiyah bersih. Apa itu karakter pemenang itu saja? Kalau apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah visi itu, merubah ilmu itu, pengetahuan itu, pemahaman itu menjadi energi. Menjadi energi. Bagaimana caranya pengetahuan itu menjadi energi? Itu saja. Pengetahuan itu tidak boleh terbatas pada pengetahuan. Visi itu tidak boleh terbatas pada visi, tapi dia harus berubah menjadi posisi. Mimpi yang selalu menghantui pikiran kita siang dan malam, baik waktu kita bangun maupun waktu kita hidup. Ya kan? Kalau aku ingin menegakkan daulah, menegakkan negara, ingin menegakkan khilafah, kata-kata menegakkan daulah, menegakkan khilafah ini sekalian, itu harus masuk ke dalam pikiran kita setiap waktu dan tidak boleh hilang. Waktu kita mau tidur kita terus memikirkannya, dan waktu kita tidur biarlah itu juga dari diri kita. Salah satu penjelasan dari mimpi itu adalah kelanjutan pikiran sebelum kita tidur yang kita bawa ke dalam hidup. Ya kan? Kalau setiap hari antum semuanya memikirkan kata nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1, dan itu antum bawa tidur, insya Allah saya kira tahun 2014 insya Allah itu akan jadi kenyataan. Itu obsesi. Dan begitu dia menjadi obsesi, obsesi ini akan turun ke dalam hati, dikonversi menjadi energi, dan waktu dia menjadi energi dia keluar dalam bentuk yang lain. Waktu dia keluar dalam bentuk yang azab. Makanya wujud dari azab itu adalah faiza azabtum wa Allah. Itu energi. Ini juga yang menjelaskan itu saya. Mengapa banyak ilmuwan di dunia ini yang akhirnya tidak punya karya besar dalam sejarah, sebab ilmunya tidak berubah menjadi energi. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tekad itu adalah energi, kekuatan yang menggerakkan kita, yang membuat kita bergerak. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa begitu ada ide di kepala
Tekad inilah yang menyambung pikiran dengan tindakan, yang membuat ide menjadi kenyataan. Karena itu definisi dari tekad itu adalah energi, kekuatan yang membuat kita bergerak. Nah, itu sebenarnya kalau kita memenangkan dakwah ini menjadi obsesi kita, maka insya Allah obsesi itu akan turun menjadi asal, akan turun menjadi energi dalam diri kita dan seluruh badan kita, aliran darah kita semuanya, bukan hanya pikiran kita, itu turun menjadi aliran darah untuk bertemu dengan orang. Apa yang bisa dibayangkan orang ketika bertemu dengan orang yang punya obsesi seperti ini? Apa yang bisa mereka lihat? Dari jauh mereka sudah akan menangkap bahwa setiap agama semuanya menyebarkan aura kebenaran. Tidak perlu bicara, tidak perlu bicara. Bahwa orang tahu begitu aku punya waktu siapa jadi nyata. Boleh nggak boleh? Ya kan? Coba kamu curang. Karena jauh sebelum kita melakukannya, soal mereka sudah mengatakan energi. Dan semua orang merasakan ada gelombang magnetis yang keluar dari dalam tubuh kita semuanya. Dan apa sih orang-orang yang terdekat dengan Tuhan ini sekalian? Gabungan antara gelora dan ketenangan. Para ahli psikologi menjelaskan yang dimaksud dengan ketenangan itu adalah gelora yang ada di bawah laut yang tampaknya di permukaan itu adalah ketenangan. Di matanya kelihatan teduh, tapi hatinya membara. Ya kan? Pandangannya kelihatan teduh, tidak mengancam. Kenapa? Karena perjalanan kita ini panjang. 1 tahun dalam politik itu bukan waktu yang panjang, yang pendek. Itu panjang. Segala hal mungkin terjadi. Hari ini kita tidak baik 1 tahun, besok dapat 1000 hari. Ya kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu. Yang bisa kita pastikan adalah bahwa insya Allah kita siap untuk menghadapi 1000 hari yang akan datang. Dan karena ini ada sesuatu yang banyak di sini, maka kita perlu menunggu bahwa apakah energi kita cukup dalam rentang waktu yang banyak ini. Menjaga energi yang stabil dalam waktu yang banyak itu yang kita maksud dengan kesabaran. Dan karena itu sahabat itu menamakan diri dalam tidak setelah berkurang apa yang instruksi selanjutnya, ya kan? Disuruh baca diri dakwah. Sudah baca diri dakwah semua kan? Hah? Surat Al-Baqarah sudah baca semuanya? Sudah baca sulit dosen. Atau begitu setelah perintah itu tidak akan ada perintah lagi. Akan datang banyak perintah. Kalau banyak perintah dan setiap perintah ini adalah beban. Nah, itu saja kita ini adalah generasi ikut beban. Seorang pemimpin menjadi pemimpin itu karena dia memiliki beban yang banyak dan menemukan di antara mereka ada satu ekor kuda memiliki beban. Oleh karena memiliki beban itu selalu sendiri, maka sejarah ini selalu diciptakan oleh sedikit orang. Dan sifat mayoritas manusia itu adalah follower, pengikut, bukan leader. Leader itu selalu sedikit. Kenapa tidak banyak orang yang memiliki beban dalam waktu yang lama? Tidak banyak, ya kan? Oleh karena itu, kesabaran itu di dalam Tuhan dihubungkan pertama kali dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.